warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak kelas 12 yang berbahagia, pagi hari ini alhamdulillah kita masih bertemu dengan layanan bimbingan konseling virtual di hari Jumat tanggal 13 Agustus 2021. Pagi ini kita akan membahas apa yang kamu lakukan setelah lulus SMA. 4 kali pertemuan sudah saya tanyakan berulang-ulang apa yang akan dilakukan setelah lulus SMA. Ada yang bilang kerja, ada yang bilang kuliah, ada yang bilang tidak tahu. Nah, kali ini kita akan membahas kita bisa apa setelah lulus SMA. Karena kehidupan seseorang benar-benar dimulai ketika dia lulus SMA. Pertama, setelah lulus SMA kalian bisa masuk tentara atau polisi. Gimana caranya? Yang pertama, persiapan fisik atau sehat. Jelas ada persyaratan tinggi badan di situ. Minimal 165 atau 160 bagi yang perempuan. Tidak boleh berjerawat sekarang kalau pengen jadi polisi. Kemudian jalannya tidak boleh tidak boleh punya penyakit kronis. Berat badan harus seimbang dengan tingginya. Itu yang dikatakan persiapan fisik. Yang kedua, latihan lari dan renang. Karena di setiap ada tes kebugaran jasmani, itu setiap dari peserta akan disuruh renang. Yang tak kalah pentingnya latihan tes potensi akademik. Di sini kalian akan mengerjakan beberapa soal sebagaimana soal UTBK. Jadi standarnya di atas soal UNBK. Ini namanya tes potensi akademik. Sebagian besar peserta akan jatuh di tahap tes potensi akademik. Karena itu kalian harus semangat dan percaya diri. Dan yang terakhir adalah berdoa. Kita bahas yang kedua, kita bisa apa? Kita bisa kuliah. Yakin kalian tidak pengen pakai toga begitu dengan teman-temannya pakai jubah. Kalian wisuda, kalian bisa kuliah di perguruan tinggi negeri, perguruan tinggi swasta, baik itu diploma maupun politeknik. Kalau ada sekolah kedinasan, ini sekolah gratis. Nah, gimana caranya untuk bisa kuliah? Yang pertama, otaknya disetting dulu. Tanamkan dalam pikiran Anda bahwa kuliah adalah hak semua anak lulusan SMA atau SMK, bukan hanya anak orang yang kaya saja. Seringkali Bu Evi tanya pada anak-anak, kamu udah kuliah? Enggak Bu, enggak ada biaya. Bahwa biaya bukan alasan yang utama dan pertama kita tidak bisa kuliah. Ya. Yang kedua, yang agak susah itu waktu mau masuknya saja. Setelah di dalam, yakinlah kalau kita pasti bisa beradaptasi. Berikutnya, kuliah itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Ya, itu dicamkan, yang kuliah itu murah, yang mahal itu gengsi kita. Yang penting fokus, tujuannya adalah belajar, belajar, dan belajar untuk bisa menjadi sarjana. Yang keempat, di kampus akan banyak sekali tawaran beasiswa. Jangan khawatir, banyak sekali beasiswa, baik dari perusahaan swasta maupun dari pemerintah. Kita bahas nanti. Yang ketiga, kursus. Selain jadi tentara, jadi polisi, bisa kuliah, kita bisa kursus. Kursus itu apa? Keterampilan singkat tanpa gelar, namun sifatnya aplikatif. Langsung pada keterampilan kecakapan hidup. Yang pertama, kenali hobi dulu. Hobinya apa? Kalau kalian suka melakukan sesuatu, silakan nanti cari tempat kursus yang terpercaya. Yang kedua, kalau pengen gratis, silakan sering-sering mengunjungi Balai Latihan Kerja Indonesia di Kabupaten Tuban. Letaknya di mana? Letaknya di depan SD Bas
patung, sekitar patung itulah. Silakan dicari ya. Yang ketiga, contoh kursus yang bisa diambil reparasi handphone. Sekarang kan lagi marak itu, rame sekali. Kemudian kursus otomotif, bisa menjahit, memasak, teknik sablon, teknik las, desain grafis, kursus mengemudi, atau keterampilan kecakapan hidup yang lainnya. Cirinya, kursus itu sifatnya aplikatif, maka pendidikannya singkat dan bersifat keterampilan. Kemudian selain kursus, kita bisa kemana setelah lulus SMA? Yang keempat, bekerja. Ada dua jenis pekerjaan. Yang pertama, pekerja di sektor formal, dan yang kedua, pekerja di sektor informal. Kalau pekerja sektor formal, cirinya terikat jam yang pasti. Biasanya mereka memakai uniform atau seragam. Kalau jenis-jenisnya banyak. Kalau pekerja sektor informal, itu contohnya pedagang kaki lima, buruh parkir, nelayan, pebisnis, itu berada di pekerja sektor informal. Nih, bisa dibandingkan ya kelompok kerja formal dan informal seperti itu. Silakan yang mau langsung kerja, silakan mau pilih, mau kerja di sektor formal apa informal. Nah, yang kelima, ini menikah, tapi ini adalah pilihan yang terakhir. Jangan dikira menikah itu langsung pilihan paling enak setelah lulus SMA, karena menikah itu, kenapa? Menikah itu adalah sangat kompleks sekali, tidak seperti yang Anda bayangkan. Oke. Nah, kesimpulannya apa di sini? Jadi setelah lulus dari Semancar, Anda bisa yang pertama masuk tentara atau polisi, yang kedua kuliah, yang ketiga kursus, yang keempat bekerja, dan yang terakhir menikah. Namun, Bu Evi pribadi mengharap bahwa Anda itu hanya pilih antara nomor 1, 2, atau 3. Kalau 3 pilihan itu tidak bisa, baru bolehlah memilih pilihan keempat, bekerja. Untuk menikah, paling tidak tunggu usianya lebih dari 20 tahun ya. Sabar dulu. Oke. Terima kasih. Minggu depan kita bahas lagi tentang sekolah kedinasan atau tentang perguruan tinggi. Kalau ada yang ingin didiskusikan, silakan langsung ke Wapri, WA pribadi. Tapi mohon maaf kalau misalkan kadang-kadang wifi slow respon. Sampai di sini, kalau ada yang ingin didiskusikan, monggo bisa langsung ke Google Form atau ke